Tes, tes. Baik, untuk tenaga kerja kesehatan yang bukan bagian daripada tenaga nakes COVID yang dimasukkan sehingga mendapatkan insentif kurang lebih 1.300-an. Nah, ini yang menjadikan modus operandi dari para pelaku menghimpun anggaran sehingga yang 1.300-an ini adalah anggaran yang memang bukan peruntukan untuk hak daripada tenaga nakes COVID pada saat itu. Rata-rata per orang di honorin berapa? Rata-rata per bulannya dihonorin berapa dari anggarannya itu? Per orang. Baik, jadi bervariasi ya sesuai dengan jenjang atau keahliannya antara 7 sampai 15 juta. Penghitungan audit ya itu berhasil kita recovery aset sebanyak 4,8 miliar yang ini ada di depan kita. Kemudian kita juga masih melakukan tracing aset-aset lain dari para pelaku yang merupakan hasil daripada perbuatan pidana yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah ada hubungan? Dan di press release pada hari ini adalah pengembangan dari perkara pertama yang sudah pernah di press release kan, sehingga perkara ini juga akan berkembang ya sesuai dengan pendalaman yang dilakukan oleh para penyidik, baik itu dari pelaku yang terindikasi mungkin terlibat maupun hasil daripada tindak pidana yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, tanda senyumnya dan Pak, mobil yang bawa tersangka mana? Silakan digiring ya. Bawa aja Jo. Silakan digiring. amankan duit. mana? Itu mobilnya Brio. Look. sama truk. Anu truk. Apple lama ini. Pensiunaria ke belah sini. Kemudian terkait dengan modus operandi dari tindak pidana korupsi ini adalah membuat data fiktif dalam hal proses pengajuan dana insentif bagi tenaga kesehatan atau nakes yang menangani COVID-19 yang dilakukan dalam penyelenggaraan tindak pidana korupsi. Kemudian saya ingin menyampaikan terkait dengan uraian singkat kejadian terkait penyelenggaraan dana korupsi ini, yaitu telah terjadi tindak pidana korupsi penyelenggaraan dana anggaran insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 yang dilakukan oleh tersangka berinisial DP selaku pimpinan fasilitas kesehatan pelayanan dengan mengajukan nama-nama tenaga kesehatan yang tidak menangani pasien COVID-19 sebagai titipan untuk mendapatkan uang insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2020 dan APBD tahun anggaran 2021. Dibantu oleh tersangka SR dan WB.
Sehingga rekan-rekan dapat melihat bahwa saat ini ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Ditkrimsus Polda Jawa Barat. Tenaga kesehatan diminta kembali untuk dikumpulkan dan kemudian dipergunakan untuk uang kas ruangan COVID-19 dibagi-bagikan kepada tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan pada UPTD RSUD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, serta digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tentunya tidak sesuai peraturan tahun 2020, yaitu peraturan keputusan Menteri Kesehatan, ini nomor 278, kemudian ada juga nomor 447, kemudian keputusan Menteri Kesehatan nomor 392 dan keputusan Menteri Kesehatan nomor 2539. Ini yang tahun 2020. Keuangan negara yang nilai kerugiannya sebesar 5.450.550.763 rupiah. Ini berdasarkan laporan hasil audit dari perhitungan keuangan yang dilakukan oleh BPKP. Dan tahun 2021, UPTD RSUD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Alamatnya di Kota Bekasi. Kemudian yang kedua tersangka Saudara SR. Ini pekerjaannya pada saat itu Kabid Pelayanan Rumah Sakit Umum RSUD UPTD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Alamat di Kota Sukabumi. Kemudian tersangka yang ketiga Saudara WB ini Sukor Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan UPTD RSUD Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, beralamat di Kabupaten Sukabumi. Sehingga korbannya tentu negara atau pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Barang bukti akan dilakukan tahap 2 ke pihak Kejati, Jawa Barat. Jadi setelah press conference ini akan langsung diserahkan oleh penyidik ke pihak Kejati. Artinya sudah akan dilakukan tahap kedua untuk bicara tersangka dan barang bukti. Demikian rekan-rekan yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.